Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Suci Utami dari kelas 5E dengan NIM 185221166, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jadi saya di sini akan memenuhi tugas dari observasi akuntansi manajemen. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang break even point. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi atau melakukan wawancara dari toko boneka atau kembar boneka dengan si pemilik Ibu Sutimah yang bertempat di Pasar Kemis, Tangerang. Langsung saja teman-teman, mari kita lihat video ini sampai selesai. Sebagai seorang pebisnis, tentu kita sering membuat keputusan terkait investasi untuk pengembangan pemasaran. Untuk menghitung berapa tahun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau untuk memastikan kapan usaha kita mengalami balik modal, pasti kita membutuhkan perhitungan break-even point. Break-even point atau nama lain dari analisis titik impas diartikan sebagai suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian juga. Untuk singkatnya, break-even point adalah titik impas antara besar jumlah laba dan biaya suatu perusahaan dalam posisi yang sama atau seimbang, sehingga dalam prosesnya tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Maka dari itu, saya telah melakukan observasi atau wawancara kepada toko boneka atau kembar boneka dari si pemilik Ibu Sutimah ini untuk mengetahui atau memastikan kapan usahanya itu mengalami balik modal dengan menggunakan break-even point ini. Nah, bagaimana sih cara menghitung break-even point? Ada dua cara untuk menghitung break-even point. Yang pertama, itu dengan cara menghitung break-even point berdasarkan unit, yaitu titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk di nilai tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal. Yang kedua, itu dengan cara menghitung break-even point berdasarkan nominal rupiah, yaitu dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal. Oke, kemudian dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita tentukan 3 elemen yang ada di rumus BEP atau break even point, yaitu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Nah, biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. Yang kedua itu ada variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Nah, biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya saja, kita harus membayar biaya distribusi jika ada barang yang diproduksi ya. Nah, membayar komisi bisa, nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga yaitu harga penjualan atau harga per unit, yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Nah, selanjutnya ada rumus break-even point. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan ada dua cara untuk menghitung BEP atau break-even point. Yang pertama itu berdasarkan unit. Nah, rumusnya BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Nah, untuk selanjutnya, perhitungan dengan rumus break-even point. Saya telah melakukan observasi ke toko boneka yang bernama Kembar Boneka dengan si pemilik bernama Ibu Sutimah yang akan kita hitung untuk break-even point-nya. Yaitu, contohnya sudah ada tertera ya di situ. Ibu Sutimah memiliki sebuah usaha toko boneka dengan memiliki biaya tetap, yaitu ada biaya gaji pemilik plus pegawai sebesar 6.700.000, biaya sewa toko sebesar 1.500.000, biaya penyusutan mobil sebesar 800.000.
Sehingga biaya tetap sebulan dari toko Ibu Sutimah sebesar 9 juta. Kemudian yang kedua ada biaya variabel per unit, yaitu ada 1 unit boneka dari produsen sebesar 40.000, ada plastik Rp1.000, ada nota Rp500, ada kartu nama Rp2.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp6.500. Jadi total biaya variabel per unit dari toko Ibu Sutimah yaitu Rp50.000. Nah, untuk harga jual atau harga per unitnya kita asumsikan sebesar Rp80.000. Oke, sekarang kita akan menghitung break even point-nya dari usaha toko boneka atau kembar boneka dari si pemilik Ibu Sutimah ini. Langsung saja, break even point unit ya, yang pertama itu rumusnya sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian bisa lihat lagi di situ. Langsung saja kita masukkan break even point unit sama dengan 9 juta itu dari biaya tetap dibagi dalam kurung harga per unitnya sebesar 80.000 dikurangi biaya variabel per unitnya sebesar 50.000. Nah, kemudian BEP unit sama dengan 9 juta dibagi 30.000. Nah, sehingga ketemulah hasilnya BEP unit sama dengan Rp300. Nah, sehingga Ibu Sutimah dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 300 unit boneka dalam 1 bulannya. Pada penjualan boneka ke 301, maka Bu Sutimah sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 300 unit boneka sebelumnya. Nah, yang kedua kita akan menghitung break even point rupiah. Sebelumnya rumusnya sudah saya jelaskan. Kita langsung masukkan saja ya. Break even point rupiah sama dengan 9 juta itu dari biaya tetap dibagi dalam kurung 30.000 yaitu kontribusi margin dibagi harga per unit sebesar 80.000. Jadi BEP rupiah sama dengan 9 juta dibagi 0,375. Nah, 0,375 ini berasal dari 30.000 dibagi 80.000. Ketemulah hasilnya. BEP rupiah sama dengan 9 juta dibagi 0,375 sama dengan 24 juta. Nah, sehingga Ibu Sutimah dapat mengalami break even point ketika angka penjualannya sudah mencapai 24 juta. Nah, setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 30 juta. Nah, maka Bu Sutimah dikatakan sudah balik modal. Sehingga penjualan setelahnya Bu Sutimah sudah bisa menghitung keuntungan. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton atau menyaksikan video aku ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurang dapat dipahami dari tutur kata bahasa saya atau saya terlalu cepat dalam menjelaskannya. Semoga apa yang saya bikin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.